Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengaku dipanggil Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI dan sejumlah menteri untuk mengevaluasi situasi terkini pasca demo yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah. Kapolri meminta masyarakat tenang dan berjanji akan segera mengambil tindakan untuk memulihkan situasi. Ia menyebut demo yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan yang pertama terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7 orang yang kemarin melindas sopir ojol yang kemudian almarhum. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Dan kita sudah membuka ruang untuk Kompolnas, untuk Komnas HAM, untuk bisa mengakses dan mengikuti proses yang sedang kita tangani. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya, antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita melihat bahwa eskalasi yang terjadi dari 2 hari ini, kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah, mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan juga ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran, dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung mengarah kepada peristiwa pidana. Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Dan tentunya kita berharap kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap
menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapolri dan rekan-rekan media yang saya hormati. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 anggota BRIMOB dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. Mereka ditahan di penempatan khusus. Hasil ini didapatkan dari pemeriksaan ketujuh anggota BRIMOB di Propam Mabes Polri. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim menegaskan akan menjaga integritas. Selain itu Polri memastikan pemeriksaan etik terhadap 7 anggota polisi akan dilakukan dengan transparan dan objektif, di mana pada prosesnya akan turut melibatkan pihak eksternal. Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan sampai dengan hari ini. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Klarifikasi ini tentunya kita akan memintain keterangan bukan hanya dari terduga saja, tapi saksi-saksi ataupun fakta-fakta orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Demikian dari saya, selaku Kadif Propam Polri menyampaikan informasi ini, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka penegakan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri. Hanya Bapak Kapolri telah menyampaikan rasa hormat dan empati kepada masyarakat, terkhususkan pihak keluarga Saudara Afan. Dalam hal ini telah bertemu dengan ayahanda, kemudian juga memberikan komitmen untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi terhadap Saudara Afan dengan memerintahkan Kadif Propam Polri untuk dilakukan tindakan-tindakan dengan segera dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi Polri, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Proses ini telah berjalan, termasuk melakukan evaluasi, sehingga ini dapat menjadi pembelajaran khusus bagi Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri selaku institusi pelindung masyarakat dan institusi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri akan terbuka dan tentu Polri berduka bersama seluruh masyarakat, maka akan bersikap prosedural dan proporsional dan berkomitmen untuk transparan serta memperbaiki diri sehingga